sertifikat tanah terus digusur tanpa ada pengganti. Ngamuk enggak? Ngamuk, podo karo jin. Bisa ngamuk, Pak. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Kalau di dalam surat Al-An'am ayat 112 disebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ini informasi Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-An'am 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Setiap nabi punya musuh. Kalau ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, pokoknya abu-abu itu lah. Abu Jahal, Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, ya. Musuh para nabi itu yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nah, ini informasi Al-Qur'an. Nah, setiap penggoda itu ya, syayati setan dari golongan manusia, dari golongan jin. Sekali lagi bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, tidak remeng-remeng. Tadinya merupakan sifat tapi melekat pada benda. As-syaiton itu isim itu kata benda. Ya. Kita lanjutkan. Peran dan sifat setan. Membisikkan was-was ke dalam hati. Menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Menebar permusuhan dan kebencian. Membuat manusia lalai ibadah. Masing-masing jenengan bisa membuat contoh. Mengapa sekarang ini banyak orang Islam yang tidak senang pergi ke masjid? Jawabannya sibuk golek dunya. Mengapa sekarang banyak orang Islam yang tidak ke masjid kecuali hari Jumat? Itu pun datang terlambat. Jawabannya sebab sibuk golek dunya, lalai terhadap ibadah. Ini mesti dipahami. Ya, muhasabah untuk kita semua. Ya. Pekerjaan itu bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Maka setiap aktivitas yang bisa melalaikan ibadah kepada Allah itu salah satu jenis bentuk setan. Ya. 19 ini ada menebar permusuhan dan kebencian. Itu penggaweane setan. Dalam kisah disebutkan, Pak, ya ada kisah. Seorang syekh namanya Hasan Al-Basri. Namanya Hasan dari Basroh. Basroh itu wilayah Irak. Maka dikenal dengan Hasan Basri. Syekh ini, Pak, di sore hari jalan-jalan ke tanah yang lapang. Begitu lihat anak-anak bermain bola, cantiknya asisten saya ini bilang, "Syekh, betapa indahnya kehidupan ini jika ya kita lalui seperti anak-anak yang lagi main bola. Permainannya indah, cantik, enak untuk dilihat." Syekhnya diem aja. Tapi dalam keadaan diam itu dia merogoh saku, jupuk duit recehan. Setelah digenggam, uang recehan dilempar ke tengah lapang. Begitu anak-anak yang lagi main bola, asik-asiknya main bola, melihat uang tercecer, jongkrak-jongkrakan, saduk-sadukan, rebutan duit.
permainan bola sudah tidak indah lagi, tidak bisa dinikmati lagi. Itulah kehidupan. Makanya nanti ingat Pak, uang itu bisa menjadi benih-benih kebencian pada orang lain. Ya, sama-sama guru, sama-sama dokter, bahkan sama-sama ustaz. Ya, itu perkara duit bisa tukaran, Pak. Hati-hati itu ya. Tapi sekalian, cara menghadapi setan, berpikir kepada Allah. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis banyak sekali doa-doa sebagai cara untuk menghadapi setan. Di antaranya ini Pak, ya memang Quran surat Al-Falaq, An-Nas itu Al-Mu'awwidat, 2 surat untuk perlindungan, ya, Al-Mu'awwidat, Al-Falaq dan An-Nas. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun disebutkan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, Al-Quran surat Al-Mu'minun. Ben gak keliru Pak. Dibuka Al-Quran ya, Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. 23. Ya. Ayat 90 berapa? 7 masalah ya. Nah ini kelihatan Pak. Kalau di dalam ayat 97 itu ada awalan wakul dan katakanlah. Nah, maka nanti jenengan praktekkan untuk ini, dihafalkan ini, diamalkan melalui dari Robbi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Al-Mu'minun 9798. Dihafalkan, diamalkan, ya. Nah, saya buka ini ya. Jadi Al-Mu'minun dan katakanlah. Nah, maka di sini Robbi langsung baca ya. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepadamu ya Allah dari kedatangan mereka. Nah, ya. Jadi ini adalah upaya kita menjaga diri dari godaan dan kedatangan setan. Nah, kita juga harus pandai Pak untuk mengantisipasi kedatangan setan. Apa yang paling disukai oleh setan? Apa yang paling dibenci oleh setan? Harus kita ketahui. Pak maaf ya, jenengan lihat semua kuku kita. Jangan sampai ada di anggota tubuh kita ini ada tempat yang paling disukai oleh setan. Di antara tempat itu adalah di balik kuku kita ini. Ada daki-daki, bolot-bolot nanggung. Begitu kita wudu, setan itu Pak masuk ke daki-daki tadi di bawah kuku kita. Nah itulah nanti yang menjadikan kita tidak bisa sholat khusyuk. Sebab dalam tubuh kita kan ada tempat persembunyian setan di sini. Kalau jenengan mempunyai hobi memanjangkan kuku, tidak masalah. Tapi konsekuensinya adalah jenengan harus membersihkan, rajin membersihkan daki-daki yang ada di bawah kuku itu. Nah, ini mesti dipahami, ya. Nah, itu dipahami itu. Nah, biasanya Nabi itu setiap hari Kamis sore atau Jumat pagi senantiasa mengarat kukunya. Tapi
kukune iku ora ireng-ireng ngono, ya. Dirawat kuku itu. Baik kuku kaki maupun kuku tangan. Bapak sekalian, menjaga wudhu dan sholat itu hal yang sangat dibenci oleh setan. Menjauhi tempat dan perbuatan maksiat. Ya. Berikut apa? Nah, kita mulai sekarang. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terkait setan. Pertama, setan adalah musuh yang nyata bagimu. Hal tersebut diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya hingga 8 kali dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ayat ini. Qala hadza min amali syaiton innahu aduwwun mudillun mubin. Ini ada kata-kata mudillu, ya, mudillu. Ini ada pada Al-Qur'an surat Al-Qasas 15. Musa berkata, ini ada perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan lagi, nyata permusuhannya. Musuh yang nyata. Maka hal-hal yang menjadikan persengketaan, Pak, itu dihindari. Kalau sudah ketentuan Allah, terima ketentuan itu. Jangan kemudian malah menebar kebencian dari ketentuan Allah. Sekarang perpecahan, Pak. Permusuhan, perpecahan di antara keluarga sendiri itu biasanya terjadi karena apa? Karena warisan. Karena warisan, harta waris. Harta waris itu halal. Tapi sangat tabu. Sangat riskan untuk memunculkan perpecahan keluarga. Sing lanang dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Itu sudah ketentuan Allah. Tapi apa ya sendiri mau? Banyak perempuan yang tidak mau terima itu. Terus dibagi podo aja gitu. Pada ketentuan Allah tidak seperti itu, ya. Jadi permusuhan. Hati-hati, Pak, ya. Berikutnya, setan itu musuh bagimu. Musuh, Pak, jadikan musuh. Jangan musuh dijadikan teman. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh. Musuh itu jadikan musuh. Jangan musuh jadikan teman, konyol kita. Wis kawan mau bujukan itu jadikan teman. Konyol sampean, bodoh iya itu. Ya. Tukang bujuk di ujo-ujo. Munafik jadikan teman. Konyol kita. Munafik itu, Pak, musuh bagi kita. Jadikan musuh, musuh jadikan musuh. Jangan musuh jadikan teman. Sebab informasi Al-Qur'an menyebutkan di situ. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Jadi setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, min ashabis sa'ir. Janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Pak, di sini yang dipanggil oleh Allah, dhamir mukhatabnya itu semua orang yang beriman. Sebab huruf nida di sini menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Lalu ini Pak, ya. Jadi disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Terulang-ulang dalam Al-Qur'an.
Semua para ahli tafsir menyebutkan jika ada kalimat yang terulang dalam Al-Quran berarti itu mengandung pesan yang sangat penting. Karena pentingnya perlu diulang-ulang supaya orang iman itu tidak mudah lupa. Banyak Pak kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang terulang ini. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu banyak sekali. Nah, itu karena apa? Karena mengandung pesan yang sangat penting. Perlu diulang supaya tidak lupa. Dalam Yasin juga ada Pak. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Diulang lagi. Ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak-anak Adam supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Bukan lagi samar-samar, ya. Musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Diulang-ulang. Nah, sekarang ini Pak. Ini terkait dengan aktivitas kita tiap hari. Ya ayuhan nas. Nah, ini sekarang yang dipanggil seluruh manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Diulang lagi. Ini terkait makanan. Wahai seluruh manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini. Ya. Halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Tidak cukup halal, tapi juga baik. Sebab ono sing halal tapi ora apik. Ati rempelo jeroan iku halal. Tapi ora apik kanggone wong sing loro. Ya, macam-macam ono loro ya, kolesterol tinggi, asam urat, ginjal, ya. Berbahagialah dan bersyukurlah kalau jenengan Pak masih boleh makan sembarang-sembarang, yang penting halal. Saya ini Pak, ada 16 jenis makanan yang tidak boleh saya makan. Halal tapi gak apik. Siapa sih ngomong dokter? 16 jenis makanan. Tidak boleh makan kuah yang bersantan. Tidak boleh makan kuah yang berkaldu. Bakso itu kaldu. Sop yo ono kaldune, ora itu. Maka berbahagialah jenengan. Yes, apa bisa tak pangan, tak pangan. Kalau saya tidak boleh sembarangan, ya. Tidak boleh makan sayur warna hijau. Coba. Karena kreatif, Pak. Di ginjal saya ini kreatinnya cukup memprihatinkan. Dan tidak boleh naik lagi. Ya. Kreatin 0,3 semestinya. Saya enggak 2,27. Tinggi, ya. Jadi akhirnya mangan kecambah. Ya. Mangan gabung apa? Kubis, sawi putih, ya ngono-ngono tok. Sampai sing warna-warna hijau, boleh-boleh saja. Pecel, mau boleh. Wes halal thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setan itu Pak membersamai kita pada saat makan. Dieling-eling. Sebab redaksi ayat ini menyebut urusan makan dengan perilaku setan. Berarti setiap makan kita akan didampingi oleh setan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim disebutkan di situ. Idza dakhala ar-rajulu baitahu
Fadzakaraha inda tuhuri wa inda ta'amihi. Qala syaiton la mabita lakum wala asa. Kalau ada orang masuk rumah, dia menyebut asma Allah dengan ucapan basmalah. Dia kemudian berucap salam bagi penghuni-penghuni rumah. Dia makan dalam rumah juga menyebut asma Allah. Qala syaiton, maka berkatalah setan antar setan. Setan podo setan yang ngerupi. Apa sing diomong nih? Lama bitalakum wala asa. Kita tidak bisa nginep di rumah ini. Kita tidak bisa makan malam di rumah ini. Jadi kalau ada orang masuk rumah, Pak, nanti bubar dari majelis ini, kita pulang ke rumah masing-masing. Diling-iling, Pak. Buka pintu dengan ucapan basmalah. Setelah masuk rumah, ucapkan salam bagi penghuni-penghuni rumah. Diberitakan oleh hadis Nabi yang sahih Muslim tadi itu. Qala syaiton atrabul mabit wal asar. Kita tidak bisa nginep di rumah ini. Sebab apa? Penghuninya masuk rumah menyebut asma Allah. Mabit itu nginep. Saya berharap nanti semuanya bisa haji. Supaya jenengan nanti mabit di Mudhalifah. Mabit itu nginep. Ya. Sampai diputu duwe anak, orang mulai terus sekolah. Duh kok gak mulai? Mabit, Pak. Nang sekolahan mabit itu nginep. Wal asya, dan tidak bisa makan di rumah ini. Asya itu makan malam. Ya. Tapi kebalikannya, Pak. Kalau ada orang yang masuk rumah tanpa berucap salam, tanpa menyebut asma Allah, makan dalam rumah juga tidak pernah menyebut asma Allah. Qala syaiton adraktumul mabit wal asa. Maka setan dengan setan yang lain ngomong-ngomong dan mengatakan, kita bisa nginep gratis di rumah ini. Kita bisa makan malam gratis di rumah ini. Jadi setan ngomong balapan membuka sing di rumah. Nek sing pertama dari setan bambu. Sebab kayak itu nginep, kayak itu mangan. Siapa yang semalaman tidur bersama setan? Ketok, Pak. Ya. Dititen. Kalau ada umat Islam bangun tidur setelah ada suara adzan subuh, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru bangun, itu artinya dia semalaman tidur bersama setan, sehingga dia tidak tahajud, tidak witir. Ya, tapi saya yakin, Pak, semua yang di sini ini sebelum datang subuh sampai sudah melilir, saya pastikan itu. Karena itu sunatullah. Semua makhluk yang bernyawa, Pak, sebelum fajar tiba, itu wis padha bangun, wis padha melilir. Kalau jenengan karipan, Pak, sedina rong dina wajar. Tapi nek bendina karipan iku kasus. Preksakno sampean. Apa aku doyan turu ngomong nang dokter, ya. Sebab menyalahi sunatullah. Ya, di antaranya tidur terlalu malam, tidur dalam keadaan kenyangnya perut, ya, kenyangnya perut. Wala tatabi khutuwatis syaitan. Tapi sekalian, sama dengan ini, Pak. Dalam Al-Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 168, sekarang Al-An'am 142. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Diulang lagi terkait dengan makanan.
Makanlah dari rezeki yang telah diberikan kepada Allah kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Diulang lagi oleh Allah terkait dengan makanan. Jadi lagi-lagi Pak, setiap kita makan itu kita didampingi oleh setan. Maka ucapkan basmalah. Ya. Bapak sekalian, kita pun harus tahu bagaimana informasi Rasulullah terhadap setan pada saat makan. La ta'kulu bisimal, inna syaitana ya'kulu bisimal. Jangan engkau makan dengan tangan kiri, sebab setan itu makan dengan tangan kiri. Kita terjebak dengan adat mangan ote-ote, tangan tengen longgoke nang tangan kiwa. Akhirnya mangane kiwa tengen. Setan mau kiwa tok, menungso iso kiwa tengen. Tibake sing rakus iki sapa? Makan soto, makan rawon. Sendok di tangan tengen, garpu nang tangan kiwa. Akhirnya kiwa tengen. Coba. Terjebak hal-hal seperti itu. Makanya hati-hati Pak ya tentang makanan. Dan diikuti informasi itu dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tapi sekalian, jenengan harus berhati-hati Pak pada saat makan ya. Karena apa? Kepribadian seseorang itu bisa terbaca melalui makan. Dadi nek ana sampean diundang kemantenan nang gedung, ana istilah baru, istilah sing rada berbau-bau londo. Standing partai. Mangan karo ngadeg. Ya. Hati-hati, Pak. Jenengan makan Pak, bagi seorang psikiater atau setidaknya orang yang ngerti tentang ilmu jiwa, kepribadian jenengan bisa terlihat pada saat makan. Iku ono ilmune dhewe, ya. Jadi ini mesti dipahami. Memang kepribadian orang itu bisa dilihat dari segala macam. Di antara tempatnya pada saat makan. Kepribadian seseorang juga terlihat di tempat tinggalnya. Makanya Pak Rasulullah itu pernah bersabda dengan sabda yang sangat keras. Sekiranya aku tahu bahwa kamu mengintip rumahku, akan kutusuk matamu. Karena apa? Rumah itu Pak privat, menyimpan rahasia, menyimpan kepribadian seseorang. Saban mlebu omah ruang tamu mau sak masif gak karuan. Misalnya itu Pak pertanda sing duwe omah pikirane yo musak nasib. Mlebu omah iku Mas, ana ruang tamu, apa sing gak ono? Kapal pecah. Ono buku, ono kasur, guling, kompor dadi siji. Iku Pak sing duwe omah pikirane yo musak nasib. Sampeyan mlebu omah resik omah. Meja kursi gak ono resik, berarti wong melarat. Ya. Jadi itu bisa dilihat Pak ya. Tertata rapi, bukunya ada di raknya masing-masing, ornamennya serasi. Oh, itu berarti pikirannya jernih, pikirannya teratur. Seperti ruangan yang ia tempati, teratur. Ya. Makanya Pak, jangan sembarang orang bisa masuk ke rumah jenengan. Apalagi ada orang yang mengintip. Nabi aja marah. Sekiranya aku tahu kamu mengintip rumahku, akan kutusuk matamu. Itu menandakan bahwa itu larangan keras mengintip orang lain, rumah orang lain. Berikutnya Pak. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Dalam Quran surat Yusuf.
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Berulang-ulang ya, tentang peringatan Allah ini. Ada dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf juga ada. Dan janganlah kamu sekalian dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Terdapat banyak pintu-pintu masuk setan yang harus diwaspadai oleh orang yang beriman dengan keahlian. Dengan keahlian setan memanfaatkan kelalaian kita. Setan mampu masuk ke dalam diri manusia melalui pintu-pintu tersebut. Pak, ini ada nggak yang dulu masih muda mempunyai kebiasaan naik gunung? Pecinta alam? Tidak ada. Pak, kalau nanti putra jenengan naik gunung, pendaki gunung akan diberitahu oleh penjaga pos-pos atau pos penjagaan. Nah, karena saya pernah mengalami itu, Pak. Ya. Tapi sekalian, pada saat akan naik di malam hari, naik gunung, itu pos penjaga menyebutkan gini, Mas, engkau nek sampean munggah tengah wengi, hati-hati ya. Nomor 1, ojo gawe klambi abang, jangan pakai baju merah, kaos merah. Kalau sampai naik di malam hari, sementara bendera dilipat dulu. Kalau bendera kan ada merah putih, ada merahnya. Saya tanya, loh, ada apa? Sebab setan itu senengannya warna abang. Atau informasi dulu banyak informasi. Jadi karena setan itu sangat menyukai warna merah. Jadi kalau sampai gawe klambi abang, ditutno sama, dianggap koncone, sampai ngetutne terus. Makanya pendaki-pendaki yang mungkin mempunyai jiwa yang tidak begitu perhatikan, ini anak daki kelompok sepecah, terperosok masuk jurang. Karena itu kita mengikuti orang yang berbaju merah, tidak sadar mengikuti. Kalau nanti sampai mendaki terus simpangan karo wong sing gawe klambi abang, ojo ati disopo. Sebab nek sampean nyopo, sampean nanti tidak sadar mengikuti dia. Nah, ya. Begitu saya dapat informasi itu, saya lihat, Pak. Saya punya sekian banyak buku-buku tentang referensi saya buka. Nah, ada buku yang ditulis oleh penulis Mesir yang sudah banyak terjemahkan di Indonesia. Namanya Muhammad Isa Daud. Jenenge Nabi tahu dari siji. Muhammad Isa Daud. Itu penulis Mesir, ya, Muhammad Isa Daud. Menulis buku khusus berdialog dengan jin muslim. Ya, berdialog dengan jin muslim. Jadi waktu ada orang kesurupan yang jasadnya dirasuki oleh jin, terus ngomong-ngomong, apa yang disukai oleh jin? Wah, ternyata warna merah. Saya ingat, oh berarti benar sih, penunggu gunung tadi, penunggu pos-pos tadi. Oh benar, Pak. Nah, dalam buku itu, Pak, ada marojiknya, ada referensinya, disebutkan dalil hadis. Tak cek, Pak. Melalui apa ya, supaya nanti sama tahu. Udah belum, matikan dulu. Nah, saya cek di sini, Pak. Ini Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis dari Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Ad-Darimi.
Kutubu Tis'ah, 9 kitab hadis. Nah di sini Pak ada semacam cara yang saya ambilkan contoh aja, saya ambilkan contoh Pak ya. Nah ada sanadnya di sini ya, sanad. Dicek nanti. Thariq riwayah, jalan periwayatan kita bisa ngecek di situ. Nah seperti ini kan dhaif. Ini contoh Pak ya, saya cek dalam kasus warna merah itu warna yang paling disukai oleh jin. Dalam hadis itu ada. Nah, jadi nanti kalau hadis itu sahih Pak, modelnya seperti ini, betul. Kalau sahih maka dia akan seperti ini. Nah, ini sahih Pak, tidak ada yang merah. Ya. Saya cek satu persatu. Dalam buku itu Pak, berdialog dengan jin muslim. Dalilnya sahih semua. Tidak ada dalil yang dhaif. Paling itu hasan, makbul, ya. Saya asik membaca itu. Nah, makanya Pak, nanti jangan memakai baju merah pada saat keluar rumah di malam hari. Ya, sebab itu merupakan warna yang disukai oleh jin atau setan. Tapi ki warna kanggo anu lho Pak, duduk kanggo partai. Partai merah, itu partai jin. Ojo Pak, bukan itu. Ya, tidak mana saja. Nah, terus sekalian kita lanjut ya, kita lanjut. Ini karena waktu saya ya. Salah satu pintu masuknya setan untuk menyesatkan manusia itu tentang kebodohan. Tentang kebodohan. Jadi ngaji seperti ini Pak, transformasi keilmuan untuk menghilangkan kebodohan. Supaya kita tidak mudah-mudah terganggu oleh setan. Jadi mesti dipahami. Dalam Quran surat Jin ayat nomor ayat 4. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi satata. Dan bahwasanya orang yang bodoh daripada kami dahulu selalu mengadakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Melampaui batas. Maka penyesatan tauhid, Pak, terjadi fitnah yang luar biasa dari manusia kepada Allah. Puncak fitnah terbesar adalah Allah punya anak. Itu fitnah yang luar biasa. Padahal tersebut lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi memunculkan fitnah manusia bahwa Allah itu punya anak. Nah ini kan gimana ini? Nah ini mesti dipahami. Kebodohan. Maka zaman Nabi sebelum diutus, maka zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Karena tidak mengenal siapa Allah sebenarnya. Segala sesuatu dianggap Tuhan. Ya. Jadi ini mesti dipahami bahwa kebodohan itu merupakan pintu masuknya setan penggoda manusia, menyesatkan manusia. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah bersabda dalam Sahih Muslim ya, di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat yaitu diangkatnya ilmu atau diwafatkannya para ulama. Yang kedua, kebodohan merajalela. Ya, kebodohan merajalela. Banyaknya orang yang meminum minuman keras dan zina dilakukan dengan terang-terangan. Wes gak dem isin. Berbuat maksiat dengan bangga yang menceritakan pada orang. Subhanallah, hati-hati Pak ya. Jadi kebodohan merajalela termasuk. Nek
duwe anak di sekolah, no, di pondok, nih diajari ngaji supaya tidak jadi orang bodoh, tidak sekedar punya ijazah. Apa meneh wis bodoh ijazahnya palsu. Oh ngene saya mesti dukung. Sing bodoh sing ndi kira-kira. Ya hati-hati, Pak. Samane kepengin duwe ijazah tak bral. Omah akeh. Ya. Ono SD, SMP, SMA, ono S1, S2, SD. Wis PPN ngono. Gawe ngerebut dadi petinggi. Ya. Jadi di sekolah supaya gak berarti wong bodoh. Ya. Sebab kebodohan itu merupakan pintu masuknya kerusakan. Terakhir Pak ya, setengah 8. Jadi kalian marah. Dan bagi orang-orang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Ini Asy-Syura ayat 37. Nah, dari hadis ya. Ghadab. Innal ghadaba minas syaitan. Wa innas syaitana khuliqa minan nar. Wa innama tudfa'un nar bil ma. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Surah Abu Daud. Hadisnya sahih. Sesungguhnya marah itu dari setan. Nah, setan itu dicipta dari api. Sementara api itu mati atau padam dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Ya. Bludrek kumat. Apa bludrek? Oh, ngamukan ya. Ngamukan. Nek biyen kan ngono. Darah tinggi. Tensi darah. Biyen bludrek. Ya. Berarti marah itu dari setan, setan itu dari api, api itu akan padam dengan air. Maka kalau kita marah, hendaknya kita berwudu. Sebab nanti berwudu itu Pak, jika akan menyebut asma Allah, tidak ada wudu tanpa basmalah. Disempurnakan lagi, wudu itu nanti di akhir wudu ada doa, menyebut juga asma Allah, syahadat di situ. Lebih sempurnanya lagi setelah wudu itu ada sholat syukur wudu. Ya, padamlah kemarahan kita. Wis wudu Pak, kok sak kudu ngamuk nyemplu mau syukur. Ya, kenemenen ya, gak iso di meledak-ledak ya. Nah, maka ini hadis Sunan Abu Daud ya. Bapak sekalian, saya kira cukup yang dapat kita bahas pada pagi ini. Kalau toh tidak selesai di dalam makalah ini, insya Allah ada halaman kedua itu pintu-pintu yang mesti kita waspadai merupakan pintu jalan setan untuk menggoda manusia. Ada yang perlu didiskusikan, monggo. Yeah. Saya itu dulu sejak muda itu disir dulu Pak, rumah saya itu banyak kebun. Saya sampai takut loh warnanya merah betul Pak. Saya bilang saya manusia kamu bukan manusia kalau hidup kamu kebun jalan ya. Lihat anak kecil itu, rumah saya di mobil. Belakang saya takut Pak manusia ya. Akhirnya saya doa ya Allah, katakanlah aku bagi kulit nasi. Terus nasinya hilang. Saya tahu ini setan bodoh, carikan nasi saya kalau terbang ya ketemu. Bagaimana kalau nyebut setan bodoh carikan nasi saya sampai ketemu bodoh apa ya terima kasih Pak. Iya. Kalau nanti saya beritahu, bukan kemudian saya mengajarkan sama nanti jadi dukun ya. Sampai ganteng mau bapaknya jin-jin sampai ngesir kayak apa ya. Gini Pak ya, di dalam Islam itu yang ada itu adalah jin. Cuman bahasa Jawa saja yang kemudian membagi macam-macam.
ana pipi gombel, ana gerduwo, ana kalam, ana tuyul, macam-macam. Itu basa Jawa, Pak. Hakikatnya itu adalah jin. Nah, tadi Pak, hal-hal terkait dengan godaan-godaan tadi ada di dalam sabda firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Pak. Tadi jenengan belum datang Pak ya. Nih Pak, nanti dihafalkan Pak ini Pak ya. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Dibaca Pak ini. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyatun. Pak, orang yang sangat dibenci oleh setan itu adalah mereka yang dalam keadaan suci. Maka setan itu tidak mungkin Pak menggoda orang-orang yang dalam keadaan suci. Wudunya bener, ya. Atau mungkin pada saat jenengan, maka dalam sunnah Rasul itu tidak boleh Pak berlama-lama tidak mandi wajib, ya. Kalau orang itu berhadas besar, maka disitulah paling disukai oleh setan untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Jadi jangan berlama-lama kemudian menghilangkan hadas besar. Cuman kita juga harus tahu Pak, jangan kemudian, ini maaf ya, ini agak menyimpang, tapi ada kaitannya. Kalau dalam medis Pak, dalam dunia medis, dunia kedokteran, itu jenengan tidak diperkenankan setelah hubungan suami istri langsung mandi, jangan, ya. Tapi kalau jenengan kemudian beristirahat sekian menit, sekian jam, mungkin tidur, mandi jenengan itu Pak, memperbarui kinerja saraf kita, bahkan sel-sel kita itu terbarui pula oleh guyuran air dari mandi junub itu. Sampai segitu Pak ya. Jadi Pak, jenengan digoda tadi itu bisa jadi jenengan waktu itu tidak punya wudhu atau sedang berhadas besar. Wih, luar biasa. Nek sampean nikah karo jin iku kau ain sapa, Pak? Naipe nang ndi wae. Ya. Nah, jadi nanti itu mesti atau gini. Wah, itu panjang sampai Jumatan ini loh. Nah, nanti aja lah kita ngomong sendiri ya. Jadi masalah supaya tidak terganggu jamaah-jamaah. Intinya adalah bahwa jagalah kesucian tubuh kita, lingkungan kita. Sebab kesucian itu sangat dibenci oleh setan. Setan tidak akan pernah mendekati yang suci ya. Bisa jadi di dalam tubuh kita itu tadi ada kotoran-kotoran ya. Atau mungkin juga saja ada dalam tubuh kita itu yang disukai oleh jin, disukai oleh setan. Termasuk maaf Pak ya, tanda-tanda dalam tubuh yang menempel dalam tubuh. Mengapa Islam mengharamkan tato? Salah satunya itu. Jadi disukai oleh setan. Makanya dalam Islam dilarang pakai tato, ya. Semir hitam juga dilarang karena apa? Itu mengandung kepalsuan. Semir warna hitam. Tapi kalau zaman nyemir pakai hijau, kuning, merah, itu enggak apa-apa, boleh. Karena apa? Itu tidak mengandung kepalsuan. Karena apa? Setiap orang melihat, oh semir itu nggak tertipu kan? Nggak tertipu. Tapi kalau hitam akan menimbulkan orang tertipu. Tapi kalau warna-warni enggak.
Tapi mau balik seperti saya, kan semer merah kuning hijau diguyu mbak Allah. Pak ya, nah kita akhiri Pak pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.